Single Kopi Banyuatis dari Blijer Bintang. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Hadir dalam kemasan 2-in-1, juga dengan racikan yang pas. Rasanya melegenda, ini baru kopi Bali. Kopi Banyuatis, asli kopi Bali. Murni kopinya mantap dinikmati, legenda rasa. Kopi Banyuatis, asli kopi Bali. Murni kopinya mantap dinikmati, Banyuatis 2-in-1. Orizativa, tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Oke. Om Swastiastu Semeton, balik lagi bersama saya Yu Megasari di Dakocan Show Merdeka, edisi kemerdekaan. Jadi Semeton, kita sudah dihibur oleh penampilan dari Orizativa. Orizativa adalah salah satu band yang menang di Kopi Kustik Competition ya 2020. Kapan itu? Kapan? Udah lupa. Baru-baru ini. Baru-baru ini ya, luar biasa sekali ya. Suaranya menggelegar 11-12 sama Titiang ya, Semeton. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat. Pandemi ada ini virtual konser mungkin sendiri di rumah, atau memang ada live Instagram, atau kumpul-kumpul nggak boleh ya selama pandemi? Kumpul-kumpul sih ada jarang ya. Kita harus di rumah paling aja lewat sih, video callan doang ya. Tapi tetap jalan nggak latihan? Cover gitu, tapi virtual pernah juga kita. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita dong. Thank you ya Orizativa, semoga nanti bisa sukses. Sudah memasuki new normal, ada apa ya sedikit, tapi job-job sudah masuk. Dan siapa tahu bisa diundang lagi di Dakocan Show. Sukses semua ya teman-teman Orizativa, sukses semua. So, jangan kemana-mana, tetap stay di sini bersama Dakocan Show. Yu Megasari, kopinya jangan adukannya Yahut. Bersama Titiang, ada Yu Megasari di edisi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Di sini kita akan kedatangan tamu spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah sosok inspirasi untuk generasi muda. Karena beliau sangat aktif sekali di kegiatan sosial. Semeton Titiang, beliau adalah merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Mengapa demikian? Karena dulu beliau sampai meninggalkan posisi manajer di suatu perusahaan dengan terpanggil hatinya untuk
bisa membantu anak-anak di pelosok desa. Beliau juga asal semeton tahu nggih, beliau juga salah satu penerima penghargaan King Andy Heroes 2014. Mengapa demikian juga? Kita nggak tahu ya, kita akan saksikan bersama mengapa sosok inspirasi ini bisa dipanggil di sini di edisi kemerdekaan yang luar biasa. Dan semeton, di TV nasional beliau pernah mengatakan satu kalimat yang masih terngiang di ingatan saya. Bencana terbesar bukanlah kebodohan yang terjadi, tetapi kebodohan yang kita lihat terjadi di seputar kita namun kita terdiam. Itu salah satu kalimat yang masih terngiang-ngiang di ingatan saya. Inilah dia sosok inspirasi untuk generasi muda. Bli Pande Putu Setiawan. Swastiastu, luar biasa sekali. Tegang nggak Bli? Tampaknya tedang hangat. Setelah lihat saya cererar, enggak ya? Bli, aduh energik sekali ya Bli ya. Gimana perasaannya bisa hadir di tengah-tengah kita? Perasaan senang, tapi Senang. saya kebetulan hampir setahun ini tinggal di Kintamani yang dingin, agak hangat, ya, sedikit rasa kembali ke kota, tapi di sini suasananya desa, keren. Aduh, Astungkare bisa datang ke sini, Ya, undangan terima Dako kasih. Chan Show bersama Ya. Kopi Banyuatis. Terima Iya, kasih loh Bli, sama-sama. sudah datang Sama-sama. meskipun banyak kegiatan. Ya. Sekarang masih ada kegiatan yang mungkin selama pandemi ini? Hari kegiatan pandemi kita setiap akhir pekan ya, kita masih mengajar, ketemu anak-anak. Oh, masih lanjut. Kangen Wah, sama anak-anak, luar. kan mereka lama nggak sekolah, terus kita juga lama di rumah. Nggak interaksi di rumah ya, di Jadi, rumah aja. Ketemu seneng, Seneng. kita seneng, mereka seneng, jadi jaga semangat itu aja. Tapi di sini seneng kan? Seneng Seneng banget. Astungkare. Semeton seneng katanya ketemu Titiang. Aduh, bangga sekali ya. Semeton kita tanya lebih lanjut. Bli Pande ya? Bli Pande, Bli Putu? Beli, boleh dua-duanya? Boleh. Bli Pande Putu? Ya. Bli Pande Oh, aja ya. Pande. Bli Pande asal sebenarnya dari mana sih? Dari Ubud apa dari Kintamani Bli? Oh iya, kebetulan saya blasteran. Blasteran, bukan blasteran luar negeri ya, Ya. tapi lokal Bali. Orang tua bapak dari Ubud yang harus tugas di Kintamani. Aha, Beliau seorang paramedis aha, dan dapat jodohnya di Songan, jadi Songan. saya Kemudian lahir saya. tinggal di Songan. Saya kecil tinggal di Songan. Songan, dan kemudian ketika sekolah SD harus berpisah dengan orang tua. Aha. Jadi udah ngebolang jadi anak alam dari umur 4 tahun. Berpisah. wow. Kalau saya di rumah di Ubud Aha, karena tidak sama orang tua. aha, Jadi kalau pulang sekolah Aha. gitu main ke sawah, nyari capung, Oh, udah pulang makan. terbiasa dari nggak kecil ada ya? ngasih tahu waktunya mandi, waktunya belajar. Jadi kita kayak ya begitulah. bergelut dengan alam menyatu Menjadi lah ya. ibu saat itu gitu. Luar loh. biasa, restu alam ya. Dan ya senang bisa Sampai melewati fase itu dengan baik. luar Jadi kali ini biasa. saya merasa ya kalau saya bisa melewati dengan Aha. baik, banyak anak-anak yang mungkin sama Aha. harusnya juga bisa lewat dengan baik. Luar juga. biasa. Semeton, ngomong-ngomong, Bli Pande ini adalah salah satu pendiri komunitas anak alam. Bener nggak Bli? Betul. Tahun, kalau nggak salah tahun 2006 ya dimulai. 2006 saya memulai sendiri. Aha. 2009 baru kita dirikan anak alam. Awal mulanya gimana sih Bli? Kok bisa terpanggil hatinya? Katanya dulu sempat meninggalkan posisi manajer sampai terpanggil hati nurani untuk memenuhi hak-hak anak yang belum tercapai, mendapatkan pendidikan, kasih sayang, perhatian. Gimana sih Bli awal mulanya? Tadi saya cerita mungkin saya bagian dari anak-anak yang ya tidak harus dapat hidup yang spesial saat masih kanak-kanak gitu. Aha. Saya harus tidak bersama orang tua dan saya berhasil dan saya bersyukur bisa sekolah yang baik juga. Saya menyelesaikan SMA. Mungkin tidak dapat ranking 1 tapi setelah itu saya bisa kuliah di S1 di Telkom di Bandung. Aha. Gelar sarjana teknik. Luar biasa. Saya juga bisa sekolah S2 setelah itu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan dapat kesempatan juga studi ke luar negeri di University of Victoria dan Pertukaran gini ya? iya mahasiswa. dan pulang kayaknya udah apa ya? Gimana? Kok beruntung sekali. Wujud syukur ya. Sebentar, konsentrasi saya. Berarti ayamnya bilang setuju. Nggak apa-apa Bli, anggap aja ya sedikit keselingan ya, ayamnya mungkin Tadi lagi tergugah ya. Ngomong sekian banyak apa ya Sampai mana? Apa pertanyaannya? pengalamannya Kenapa ya
sampai akhirnya Beli tergugah hatinya untuk bisa terjun Oh, melihat iya. langsung ke pelosok-pelosok desa, Beli. Iya. Terus Awal selanjutnya, mula. ketika saya pulang, waktu itu saya pulang dari Kanada, Aha. harus pulang ke kampung, ketemu orang tua dan iseng main ke desa-desa yang di balik bukit. Sementara saya sudah sempat makan enak di luar setiap hari pagi, makan makan pizza, Wow. makan pasta, makan daging yang Bosan ya enak. kadang-kadang ya. Ya apa ya? Kok bisa sampai situ Situ. hidup kita gitu loh, yang kita nggak bayangin gitu. Tapi bosan nggak Beli makan gitu tiap hari? Waktu itu- Kangen nggak sama Waktu Indonesia? itu baik-baik aja karena kita harus tinggal di sana dan setelah pulang main ke desa-desa di tempat ayah kerja. Aha. Ada sesuatu yang baru yang mungkin saya nggak bayangin juga dan ini baru gitu loh. Ketika kita di luar bisa belajar dengan profesor yang baik, kita bisa baca buku yang baik, tapi ketika bersama masyarakat saya melihat sesuatu yang jujur, murni, yang tidak bisa saya bayangkan. Dan itu juga tiba-tiba, no, ini ada sesuatu yang baru ternyata dalam hidup. Saya mencoba masuk lebih jauh dan get lost. Wow, luar biasa. Tapi ketika Beli sudah terjun langsung nih melihat Iya. anak-anak tersebut, apa sih yang ada di benaknya Beli untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak? Mungkin yang awal mula pendekatan ya. Iya, Karena kan betul. kita ketahui sendiri pendekatan terhadap anak itu, apalagi Beli ya bilang sudah keluar negeri di kota ya, untuk ke desa bisa menumbuhkan rasa kedekatan atau rasa percaya anak-anak itu susah nggak Beli? Jadi kebetulan dulu saat saya datang itu memang datang tidak berpikir untuk mengubah mereka. Itu cukup membuat saya sedikit lebih aman ya. Iya. Karena saat bergaul sama anak-anak saya cenderung ingin tahu aja. Anak-anak ngapain sih gitu. Ternyata anak-anak mainnya di atas pohon. Kalau saya mau ngobrol ya saya harus naik di atas pohon juga. Jadi kita ngobrol ya di puncak pohon. Ngobrolin bahasa yang dekat dengan mereka. Ibaratkan menjadi sahabat mereka dulu Betul. ya. Saya nggak ngomong tentu yang kita iya, pelajari iya. di kampus. Kalau dia ngomong tentang nangka, saya ngobrol nangka. Nangka. Enak ya nangkamu. Habis itu setelah di atas pohon dia carikan saya nangka, di bawah itu kita pesta nangka. Wow. Jadi saya cepat akrab sama anak-anak. Tapi saat akrab itu saya tidak memberitahu apapun sama mereka. Udah kamu aja yang cerita gitu. Awalnya sih seperti itu. Sampai saya akhirnya tinggal bermalam, bergaul dengan warga, melihat kondisi desa yang ya itu di desa yang di atas bukit, desa Belandingan itu dia desanya kayak Bali daerah Kintamani ya. Bali Age gitu yang spesial ya. Ketika kita di kota kan jalan ramai, di situ yang baru masih banget. asri, masih Senang, sepi. saya tiba-tiba senang. Tapi akhirnya ketemulah beberapa permasalahan yang mungkin ada. Luar biasa sekali, sehingga dari sana bisa akrab, kemudian sedikit demi sedikit menumbuhkan rasa akrab percaya dulu. terhadap Beli ya dari anak-anak Kalau itu. dia ke ladang, kita ke ladang. Ikut. Kalau dia ngobrol ayam, kita ngobrol ayam. Kalau dia ngidu, kita ikut Ikut ngidu. Ada satu pengalaman yang lain juga, saya di pesisir pantai timur di Karangasem, Bali. Anak-anak itu kalau di bukit kan dia naik pohon. Kalau yang di pesisir pantai dia mainnya berenang di laut. Wow. Jadi saya harus ikut berenang. Ikut juga. Di dalam laut, di dalam laut saat berenang ngobrol. Rumahmu di mana? Di situ. Ntar kita ngobrol ya pas di pinggir pantai. Iya. Sampai di pinggir pantai, saya tanyain, sekolah di mana? Dia sekolah. Suka baca buku nggak mulai? Suka. Oke, kapan-kapan cobain buku. Jadi cepat akrab dan menumbuhkan rasa percaya ya. Ya, satu lagi mungkin waktu saya ke Nusa Penida itu anak-anak suka main bola. Sampai ke Nusa Penida, ya, lagi main aja. Anak-anak suka main bola kan. Jadi saya ngobrol tentang bola. Akhirnya saya bawakan satu bola yang bagus, bola asli, bermerek gitu. Mereka happy. Setelah itu baru kita bicara buku. Jadi langsung masuk gitu ya. Langsung mereka memahami. Saya harus pelan-pelan bersama anak-anak dan kita harus menjadi mereka dulu. Butuh waktu untuk dekat dengan mereka, rasakan apa yang mereka rasakan, minum apa yang mereka minum. Mereka minum air hujan, ya saya harus minum juga air hujan. Mereka makan nasi cuma sama sambal, kan nggak mungkin saya minta yang lain. Jadi seperti itu proses awal dan itu butuh waktu sampai 3 tahun. Jatuh bangunnya dan sampai saat ini membuahkan hasil begitu ya. Wah, menarik sekali Beli. Ngajar, hampir ke Sambar Petir. Wah, sampai ke Sambar Petir? Karena gimana cerita? Pinginnya ngajar kan? Hujan. Lagi boring di rumah. Jadi, udahlah mau ketemu anak-anak. Udah tahu cuaca di ketinggian kan petirnya dari kepala depan.
kesambar jatuh. Oke, nanti kita gini ceritakan lebih lanjut ya. Semeton sangat menarik sekali ya. Dari awalnya yang memang sangat susah kata belinya untuk masuk ke apa ya, ke anak-anak, karena kan kita harus menjadi anak-anak dulu baru kita bisa apa ya, menumbuhkan rasa percaya diri mereka ya beli ya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut seputar beli banyak sekali mendirikan komunitas-komunitas yang memang mempunyai pengaruh besar terhadap Indonesia dan Bali khususnya. Kita balik lagi masih bersama Yu Megasari dan Beli Pandey Putu Setiawan. Dako Chan Show, kopinya jangan adukannya Yahut. Loh, kopi Banyumatis 2 in 1 sih. Tahu angin kopi asli Bali. Tiang hanya minum yang murni kopinya. Racikan kopi dan gula yang istimewa dalam satu kemasan. Kopi hitam dengan rasa yang melegenda. Marut kopi. Banyumatis 2 in 1, legenda rasa. Semeton, balik lagi bersama Titiang Dako Chan Show bersama Kopi Banyumatis. Kopinya jangan adukannya Yahut. Asik. Beli bergetar beli. Semeton, ya tadi kita sudah bahas-bahas ya tentang Beli Pandey Putu Setiawan. Nggak isi titel ya beli ya? Oh, nggak usah. Banyak ya titelnya, lantang. Enggak. Boleh gini dekat di beleng titelnya. Semeton, sambil kita membahas seputar bagaimana sih tentang komunitas yang didirikan oleh Beli Pandey Setiawan, bagaimana pengaruh besarnya terhadap pendidikan yang ada di Bali khususnya. Sambil ngobrol Beli, Ya. Beli ini mau ngopi nggak Beli? Boleh. Pernah nyobain kopi Banyumatis Beli? Pernah. Pernah. Yang apa? Robusta, Arabica? Yang apa ya? Beli paya. Siapa? Paya ngasih? Paya ngasih biasanya misi agak kene Beli. Aduh. Baik, kita akan panggil ya asistennya Dako Chan Show. Bajunya patok, kadang nak dua ngajak Dako Chan Show. Aji dini tuh nang. Inilah dia, Mokdek, kopinya Chan Mokdek. Aduh. Adeng-adeng Mokdeknya selimputan gede gaya di edisi kemerdekaannya. Silakan Mokdek ya. Jadi ini salah satu nanti ya pegawai kopi Banyumatis ane paling rajin. Terima kasih banyak. Nak sing patutnya mau pakai nadat, Masa ngenten. Makasih Mokdek. Kayaknya malu ke banyak. kamera Mokdek. Nah, makasih. Aduh, Beli silakan Beli. Duresan kita makasih. ngopi dulu sambil nanti saya tanya-tanya gimana sih kenikmatan kopi Banyumatis ya. Siap. Biasanya setelah seruput sekali lidahnya mejangeran di biasanya. Oh gitu? Iya, dicoba dulu Coba ya. dulu Beli ya. Wah. Ya, jadi ngeliat saya agak manis ya Beli ya. Gimana Beli? Rasanya? Enak ya. Kira-kira ini Robusta apa Arabica apa original Beli? Waduh, apa ini ya? Apa ya? Lagi sekali Beli? Iya. Apa dong? Apa ya? Nanti kita tanya Aji Oke, ya. siap. Ini Arabica apa Robusta? Tapi ngomong-ngomong pas Beli ya kalau Pas banget. masalah kopi. Pas banget. Sebagai penikmat kopi untuk kopi Banyumatis gimana? Nilainya berapa Beli? 10 Nilainya ya? berapa dong? 10 untuk Tuhan, 9,9 ya. Ya, benar. Luar biasa ya Beli. Semoga nanti siapa tahu Beli bisa membawa kopi nanti bagiin ke teman-teman ke asuh Bali ya. Boleh. Dengan senang hati. Untuk bisa apa ya, semakin Berbagi semangat. ya Benar. sama masyarakat. Siapa tahu nanti bisa bekerja sama Kopi Banyumatis untuk bisa datang ke pelosok-pelosok, Boleh. ya, memperkenalkan napi tentang kopi Lokal lokal ya. ya, kopi Ya, produk lokal. lokal ya. Karena kita harus ngajegang brand lokal gitu Betul ya. sekali. Gimana Bli? Mau lanjut ngopi apa bahas dulu? Bahas dulu ya, oke. Sobat balik lagi, katanya kopi Banyumatis memang sangat pas di lidah orang Bali ya. Kita lidahnya bisa mejangeran, seruput sekali langsung berjangeran ya Bli. Asik. Oke, lanjut lagi Bli, kita kembali ke Dako Chan Show. Asik. Tadi kan ke kopi Banyumatis, sekarang ke Dako Chan Show-nya. Bli, ngomong-ngomong, apa sih motivasi Bli mendirikan komunitas yang begitu banyak ya? Dari setahu yang pernah saya nonton di TV, yang saya dengar juga ada apa aja Bli? Kakak Asuh Bali, komunitas anak alam masih bergerak sampai saat ini Bli? Ya masih, udah ada proyek-proyek, jadi anak alamnya udah ada proyek Kemudian apalagi yang katanya sekarang ada TV ya? Ada Yuk Mas Sekolah TV. Yuk Mas Sekolah TV Semeton. Kemudian pernah Bali Baca Buku, Kakak Asuh Bali. Ada Bali Mendongeng. Ada lagi beberapa yang lain. Apa lagi masih banyak ya? Ada pemberdayaan perempuan juga. Wow, luar biasa. Yang pernah saya dengar juga Beli sempat membuat aksi 1 juta koin. Koin ya. Itu bagaimana Beli? 1 juta koin. 1 juta koin. Jadi
Project sejuta koin ini sebenarnya setelah ada beberapa project yang lain sebelumnya. Sebelumnya ada kita udah bikin konser sejuta buku. Sejuta buku. Jadi di Singaraja kebetulan di Gedung Kesenian Gede Manik kita bikin konser melibatkan masyarakat lokal, teman-teman muda di Buleleng ya. Kita bikin satu event musik. Tiketnya itu buku tulis satu lusin. Oh, jadi barter ya istilahnya ya? Kalau mau nonton harus bayarnya pakai buku tulis. Jadi memang kami butuhnya buku. Dan masyarakat ternyata senang, anak-anak muda senang, antusias. Akhirnya mereka datang menonton. Itu jumlahnya penontonnya hampir penuh waktu itu Gedung Kesenian Gede Manik. 3.000 tuh luar biasa kapasitasnya. Nah, kira-kira pas di sana itu gimana Bli menyampaikan ke audiens, oh ini bukunya jadi jumlahnya saya pegang segini. buku di depan bahwa kalian semua membuktikan bahwa setiap individu adalah pahlawan buat dirinya sendiri dan buat masyarakat dia sendiri. Bahkan dengan satu buku tulis pun Anda akan harusnya percaya bahwa kita adalah bagian dari perubahan yang bisa terjadi di masyarakat. Saya sampaikan seperti itu. Percayalah, satu buku tulis ini akan sampai nanti ke anak-anak dan ini adalah buku kalian dan kalian sudah melakukan perubahan. Jadi itu yang ingin kita sampaikan. Secara tidak langsung mereka ikut ya. Kalau kita bicara kebaikan, hari itu mereka mempraktekkannya dan setelah ini perubahan terjadi dalam waktu yang tidak lama dan itu hanya dengan sesuatu yang sederhana dan kecil. Satu buku tulis kan tidak mahal. Jadi itu yang ingin kami sampaikan dan kami happy sekali dengan hasilnya. Setelah itu kita dapat hampir satu rumah, satu gedung itu dengan buku tulis. Jadi kita butuh waktu banyak untuk distribusi. Distribusinya langsung dari teman-teman sekolah ke sekolah. Oh, dari teman-teman komunitas sendiri yang langsung mendistribusikan. Jadi prinsipnya semua orang adalah sesuatu itu aja. Lakukan hal-hal kecil apapun itu bentuknya. Saya yakin itu akan bermanfaat. Benar. Meskipun itu kecil, tapi mereka punya andil besar untuk melakukan perubahan ya di dunia pendidikan. Luar biasa sekali. Saya sangat menginspirasi loh, Bli. Semoga nanti bisa bergabung ya di KK Aso Bali Astengkare. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, Bli, nanti kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan seputar komunitas yang Bli dirikan dan kita akan tanya-tanya bagaimana sih kiat-kiat Bli untuk bisa membantu pendidikan dengan melakukan perubahan bersama generasi pemuda. Generasi muda. Ya. Baik. Sama Tuan, nanti kita akan balik lagi karena sangat menarik bagaimana kita belajar dari sosok inspirasi seperti beliau untuk bisa melakukan perubahan dari sekarang. Dari sekarang ya, ingat dari sekarang. Kita meskipun kita mempunyai dedikasi yang sedikit, misalnya kita hanya seperti Bli katakan tadi menukar koin, buku, tapi itu berdampak besar untuk perubahan yang ada di Bali, Indonesia, dan untuk generasi penerus bangsa. Setelah ini kita akan balik lagi, namun sebelum itu kita akan menyaksikan salah satu band spesial yang tadi sudah tampil, ada Ori Zativa. Ini salah satu band yang memang mempunyai suara yang khas, tadi kita sudah mendengarkan, dan juga mendapatkan juara di Kopi Kustik Competition 2020 bersama Kopi Banyuatis. Inilah dia Ori Zativa. Rindumu
pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Itulah tadi sudah menyaksikan bersama ada penampilan band spesial, ada Orizativa. Terima kasih ya teman-teman dari Orizativa, semoga sukses. Instagramnya apa ya? Mungkin Orizativa juga ya. Silakan teman-teman bisa cek yang mau ngundang band-band akustik untuk event-eventnya, boleh di Orizativa. Selamat tahun, balik lagi bersama Titiang Ayu Megasari dan masih bersama Bli Pande Putu Setiawan. Kita akan masuk ke bagaimana sih perjalanan komunitas yang didirikan oleh beliau, dan mungkin teman-teman ada yang berniat untuk ikut gabung ya. Boleh. Ke komunitas Kakak Asuh Bali. Boleh. Nah, ngomong-ngomong nih, sambil sekalian kita tanya, karena saya tergugah juga loh Bli untuk ikut terjun, Ya. apa ya istilahnya, semoga dari terjun itu kita bisa apa ya, dari anak-anak yang berpengalaman bisa Ya. mengubah diri saya sendiri ya Betul, Bli ya. betul. Karena kan mereka lebih banyak pengalaman ya Ya. Bli ya, tentang kehidupan ya, Betul. tentang alam itu Ya. sendiri. Bli, ngomong-ngomong untuk gabung ke Kakak Asuh Ya. Bali Ya. ataupun proyek-proyeknya Bli, gimana sih Bli? Ada kepengurusannya nggak Bli? Untuk project itu harus ada sistemnya ya. Aha. Jadi saya sendiri mungkin nggak terlalu banyak sekarang terlibat di sistem karena teman-teman muda udah banyak yang terlibat, Aha. kira-kira seperti itu. Ada yang mengelola, setiap proyek itu ada yang mengelola. Kalau Aha. mau ikut boleh jadi sukarelawan, boleh belajar, boleh sharing, boleh membantu secara fisik dalam Aha. arti misalkan contohnya kakak Asuh Bali misalkan itu kan membantu sedikit bekal sekolah untuk anak-anak, karena itu di desa-desa itu juga cukup untuk orang Betul, tua itu kan cukup Feedbacknya beban bagus ya. sebenarnya. Jadi ya seperti itu, secara fisik bisa sharing, sekedar ngobrol hal-hal baik juga oke. Jadi sebenarnya berkomunitas itu endingnya seperti itu, proses belajar aja, langsung melakukan aksi, berpikir yang lebih baik, punya pergaulan yang kita kerjakan bersama gitu. Jadi proses belajar aja, semua orang boleh bisa, ya. welcome untuk Ya. masuk jadi relawan maupun langsung bantu jadi jadi kakak kakak asuh asuh, jadi sukarelawan mengajar, jadi sukarelawan kesehatan. Kita ada proyek kesehatan. Bidang Jadi kesenian reporter juga ya? Untuk program TV dokumenter yang kita buat. Yuk Mas Sekolah TV. Yuk Mas Sekolah TV. Kalau Semeton punya Mbak Ine nanti apa? mau jadi reporter juga Aduh, bisa. semoga ya nanti terpanggil ya Bli ya. Ya. Yuk Mas Sekolah TV itu didirikan baru-baru ini Bli? Ya, kebetulan saya senang pengalaman bersama anak-anak itu unik ya, Unik, berkesan sekali buat saya. Saya ingin anak-anak muda di kota mungkin suatu ketika ingin ada waktu yang sama bergaul dengan anak-anak. Ketika kita membayangkan ingin ketemu anak-anak, mungkin belum ada cerita apa nih. Tapi ketika udah bertemu mereka, coba rasakan pas pulang pasti ada yang berubah. Wah, ternyata mereka keren banget. Ternyata banyak sekali inspirasi. Sudut pandang kita bisa berubah seketika ya. Aduh, saya merasa lebih bersyukur setelah ini. Nah, itu mungkin yang kita ingin harapkan agar ini interaksi ini memberi manfaat dua-duanya. Buat anak-anak mungkin punya kakak baru. Mana tahu tiba-tiba mereka lebih bersemangat belajar. Tapi buat kakak-kakaknya lebih bersyukur dalam hidup. Bisa merubah ya. Lebih happy, lebih menghargai hidup ya gitu. Jadi sebenarnya impact dari kegiatan sosial kira-kira seperti itu, bukan kita yang membantu mereka saja, tapi mereka juga saling berkaitan kita, jadinya ya. Pembelajaran hidup yang luar biasa. Luar biasa. Yang Beli ngomong-ngomong kan banyak banget program-program yang Beli dirikan bersama ya, bersama komunitas. Nah, salah satunya kan ada program Bali Baca Buku. Ya. Nah, ngomong-ngomong itu setiap hari atau bagaimana Beli? Ada hari-hari tertentu? Ya, sebenarnya itu program yang fokus ke literasi ya. Jadi kecakapan
anak-anak untuk hidup mereka. Jadi kalau yang kita tahu mungkin dasarnya adalah baca, tulis, hitung, tapi kecakapan yang lebih adalah bagaimana mereka bisa hidup. Mereka kan tinggal di desa juga dengan di kota, mungkin kecakapan hidup masing-masing berbeda ya. Jadi dengan hal alam mereka, dengan kebudayaan mereka itu adalah kecakapan-kecakapan yang ada. Jadi setiap hari Minggu teman-teman datang ke kampung, mengajar versi kita dan berinteraksi juga dengan anak-anak di sana. Gitu. Jadi mengisi waktu untuk anak-anak muda di weekend dengan kegiatan yang positif. Luar biasa sekali. Saya pernah dengar loh beli bilang gini di salah satu TV nasional, beli bilang kalau misalnya nggak apa-apa saya kasih buku ini gitu, asalkan buku ini mau kotor yang penting mereka baca gitu. Bener nggak sih Beli? Betul sekali. Ya itu pengalaman unik buat saya. Luar biasa. Suatu ketika saya bikin perpustakaan di satu desa. Waktu itu masih sangat muda ya, yang tiba-tiba terlibat di desa dan seneng gitu. Wah, aku mau bikin perpustakaan nih, kayak keren banget nih. Akhirnya saya bisa wujudkan, kami bisa wujudkan. Setelah bikin, tentu kan seneng banget nih supaya anak-anak silakan baca. Kotor pun nggak apa-apa lah, yang penting kamu baca. Saya nggak apa-apa kalau ini kotor, tapi harus dibaca. Iya Kak. Gitu. 3 bulan lagi. Tapi gimana mereka mau nggak baca gitu? Ya 3 bulan lagi saya datang, itu kan saya tinggal. 3 bulan lagi saya datang. Ya itu bukunya hilang semua. Hilangnya itu mereka ambil, dilempar. Kemungkinan mereka baca dan tidak kembali ke tempatnya. Jadi yang National Geographic bukunya di sana, Trubus di sana. Waduh, raknya juga hilang. Setelah saya cari tahu, ya mungkin kebetulan ya itu perspektif ya, konteks yang kita lakukan saat itu, pikiran kita adalah mereka butuh buku. Tapi mereka mungkin sedang lapar dan mereka lebih butuh nasi. Jadi hari itu saya belajar salah satu hal penting dalam proses selanjutnya, bahwa ya itu tadi pendekatannya akhirnya mulai pelan-pelan nih. Habis itu kita bawakan mereka nasi dan makan bersama dan lain-lain, akhirnya baru bukunya datang lagi gitu. Akhirnya, dan akhirnya tumbuh rasa saling memiliki di antara mereka ya. Betul sekali. Ya kita harus berproses cukup dalam pendekatan bersama anak-anak khususnya. Luar biasa sekali. Beli, itu salah satu motivasi yang memang secara tidak langsung ditumbuhkan loh Beli, ya nggak terhadap anak-anak, terhadap saya juga loh Beli saat ini. Ada satu cerita unik waktu saya kami kasih nasi bersama teman-teman waktu itu. Jadi anak-anak dapat 1 kotak nasi yang isinya itu nasi sama sayur mie bihun, sama wortel yang potong-potong, sama jeruk, salak, sama chicken nugget. Setelah makan bersama, saya cek lagi semua chicken nuggetnya semuanya utuh. Loh kok nggak makan? Jangan-jangan kasih buku waktu itu belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jangan-jangan ini juga hal yang sama terjadi. Setelah saya tanya kenapa nggak dimakan itu ayam, ada satu anak jawab ke saya, Kak, ya ini nggak saya makan. Loh kok nggak dimakan, itu enak ayam. Nggak Kak, ayam ini saya mau bawa pulang. Ibu, saya mau kasih ibu saya, biar ibu saya yang makan ayamnya. Waduh, saya shock. Mereka hari itu memberitahu saya satu hal yang mungkin saat itu mungkin saya sendiri nggak lakukan, mencintai cinta yang besar terhadap orang tua mereka. Wah, kita yang mengajar mereka, apa mereka yang mengajar kita, hari itu mulai terlihat bahwa mereka adalah pengajar juga yang setelah bertahun-tahun berikutnya kami belajar banyak dari mereka, banyak sekali hal. Luar biasa, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman itu ya. Betul. Sehingga saat ini kita bisa bersyukur. Betul. Dan juga bisa menerapkan itu ya nggak sih? Belum tentu kan kita bisa menerapkannya seperti anak itu ya. Betul luar biasa sekali. Gimana Semeton? Luar biasa, saya tergugah sekali loh mendengar cerita pengalaman dari Beli Pandi. Tapi ngomong-ngomong Beli, berbicara tentang pendidikan anak ya. Pendidikan anak di era sekarang ini ya Beli ya, karena kan kita sedang mengalami pandemi ya. Kita kan tanya Semeton sama Beli Pandi. Beli ngomong-ngomong, Beli sebagai orang yang memang sudah mempunyai andil besar terhadap istilahnya kelangsungan pendidikan maupun ikut terjun langsung untuk ke pelosok-pelosok bersama anak-anak tersebut. Nah, menurut Beli di era sekarang ini, menurut sudut pandang Beli sendiri, bagaimana sih cara Beli menanggapi untuk bisa memerdekakan pendidikan? Memerdekakan pendidikan ya. Karena kita edisi merdeka. Memerdekakan pendidikan itu sendiri. Gimana sih Beli Pandi? Ya, memang pendidikan adalah adaptasi ya. Jadi seperti situasi sekarang ketika ada pembelajaran daring terjadi, ya memang itu harus yang dilakukan untuk masih bisa mengakses pendidikan. Ketika di lapangan konteksnya
ada yang berjalan sangat baik, ada yang belum baik, itu kembali ke konteks di situasi. Jadi, nah, ngomongin masalah daring terus potong sedikit ya, Bli. Iya. Nah, tadi Bli ngomong masalah daringnya kan sekarang gini ya, Bli ya, belajar daring. Menurut Bli sendiri nih, apakah efektif nggak sih? Efektif atau enggaknya di dalam memerdekakan pendidikan itu dengan belajar daring ini? Gimana sih, Bli? Kalau menurut saya, ya itu memang pilihan yang memang harus dilakukan hari ini ya. Dalam tadi saya bilang bahwa konteks pendidikan tetap harus berlanjut, beradaptasi dengan situasi. Itu dalam pendidikan kita nggak boleh stuck kayak berhenti. Cara itu mungkin satu pilihan. Ketika adaptasinya di lapangan ada yang sangat berhasil, ada yang belum berhasil, lapangan itu luas sekali. Terus titik tengahnya menurut saya adalah poinnya bahwa apapun yang dilakukan, seperti kami yang akhirnya bisa akses langsung ketemu anak-anak, mungkin kami tidak bisa mengajar ratusan murid lagi seperti sebelumnya, mungkin beberapa anak, tapi poin yang kita kirim adalah tetap semangat belajar, mau caranya daring, mau caranya di rumah dengan orang tua, mau caranya dengan komunitas, kelompok-kelompok kecil, semua adalah jalan yang terbaik ketika situasi memang tidak mudah. Jadi lakukan yang manapun, saya kira itu tujuan penting dari pendidikan. Tetap jaga semangat belajar, karena alam raya yang besar ini adalah ruang sekolah yang besar juga. Jadi pakai itu bahwa kehidupan kita adalah proses belajar, entah di ladang belajar, entah di kayak tadi di pohon belajar, sampai di pinggir pantai belajar. Semangat itu terjaga, ya bangsa ini bisa merdeka dengan seperti itu kan dari dulu. Poinnya asalkan ada kemauan, semangat ya, dan kemauan betul. Itu dari kunci anak itu dari sendiri. Sebuah kejadian besar adalah semangat. Jadi passion. Kalau emang kita ingin terdidik, apapun kendala-kendala yang kita hadapi, semangat itu terjaga, saya kira jalan-jalan keluar pasti sangat banyak. Jadi merdeka itu adalah tetap menjaga semangat, dan ketika kita sudah melewati hal-hal susah, yaitu kemerdekaan menurut saya. Luar biasa sekali. Terima kasih, Bli. Luar biasa sekali loh jawabannya. Sampai saya pangling ya, Semeton. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut, karena memang luar biasa seperti yang Bli Pandai katakan, ketika kita sudah ada kemauan dan ada semangat besar, di sanalah kita mempunyai andil besar untuk bisa Bli ya, bersama-sama untuk merubah sesuatu yang mungkin bisa kita katakan belum Bli ya? Ya, belum apa sih istilahnya? Belum maksimal. Belum maksimal, benar. Kita akan lanjutkan lagi, Semeton. Masih di Dako Chance Show bersama Yu Megasari dan juga Bli Pandai Putu Setiawan. Kopi Nejan, adukannya Yahut, kopi Banyuwangi legenda rasa. Bersama Dako Chance Show, kopi Banyuwangi adukannya Yahut, legenda rasa. Masih bersama saya Yu Megasari. Bergetar ya, Bli. Dan juga ada Bli Pandai Putu Setiawan. Semeton, sangat banyak sekali yang kita bahas tadi ya, dan ini sesi terakhir di perjumpaan kita bersama Bli Pandai. Namun sebelum itu, di kesempatan yang terakhir ini saya tidak akan buang sia-sia, karena sangat banyak sekali sebenarnya, Bli, yang mau saya tanyakan. Nanti mungkin ada Instagramnya, Bli? Ada. Apa Instagramnya, Bli? Boleh, semua project itu semua ada Instagramnya. Oke, boleh nanti lanjut ke @yukmassekolah.tv ya? Yuk Mas Sekolah aja. Yuk Mas Sekolah, Kakak Asuh Bali. Yuk Mas Sekolah, Kakak Asuh Bali, dan apalagi, Bli? Bali Baca Buku. Bali Baca Buku, Bali semuanya Mendongeng. project di sana ada Instagram. Mungkin teman-teman ada yang tergugah, terpanggil hatinya untuk ikut terjun bersama Bli Pandai, boleh langsung saja menuju ke Instagramnya. Namun sebelum itu, ini kesempatan saya di sini untuk bertanya. Ini saya nggak mau melewatkan ya, bersama orang yang mungkin Bli, saya bisa katakan lama di hutan ya. Bukan lama di hutan, lama di hutan, banyak pengalaman, itu yang terpenting. Kita bisa menceritakan pengalaman sehingga seseorang bisa tergugah hatinya untuk bisa ikut ambil bagian lo, luar biasa lo, Bli. Nah, ngomong-ngomong nih, Bli, setelah pengalaman yang Bli lalui ya, sekian banyak dari tahun 2006 ya, kalau nggak salah ya, dari tahun 2006 sampai sekarang nih, Bli. Ada nggak hal yang paling berkesan yang Bli ingat, mungkin cerita unik bersama anak-anak atau sesuatu yang mungkin Bli mencapai maknanya itu sendiri, ada nggak, Bli? Mungkin bisa diceritain, Bli. Salah satu yang sangat berkesan ya sampai hari ini buat saya.
ketika lewat satu jalan di hutan gitu, dari tengah hutan ada yang manggil nama kita, Kak Putu gitu dari tengah hutan. Jadi saya merasa wow, kalau di kota gitu ketemu teman-teman saling sapa kan udah sering ya. Tapi ketika kita lewat hutan dari tengah hutan ada yang manggil, oh rasanya wah kita punya kawan di sini, itu happy banget. Terus kalau anak-anak itu tadi kita ceritakan bahwa mereka punya perspektif mereka sendiri. Saat kita kasih buku ternyata mereka mungkin nasi yang mereka butuh. Suatu ketika saya ingin ikut ke rumah anak-anak, saya tanya, rumahmu di mana? Deket Kak gitu. Deket kita berapa menit biasanya? Mungkin 30 menit lah, ya, 15 oke, menit. Saya mau ikut, saya nggak bawa air, saya nggak bawa apa-apa. Terus saya ikutin 1 kali, 2 kali, 10 kali saya tanya di mana rumahmu? Deket Kak. Terus loh ini udah 1 jam lebih di tengah hutan. Saya kehausan, jadi saya minta tolong carikan saya apa aja yang bisa saya. Tapi nggak sampai pingsan kan? Anak-anak dia udah biasa kan, tapi kita yang belum biasa kan. Akhirnya mereka carikan waktu itu buah-buahan yang saya harus makan saat itu di jalan. Sampai sekitar 3 jam baru saya sampai di pinggang bukit rumahnya. Dari sekolah dia harus naik bukit, tiba-tiba turun. Itu jauh sekali, dan di rumah mereka saya harus minum kopi yang airnya juga sisa-sisa yang mereka punya, dan itu kan mereka ingin menyenangkan kita. Ya pulang saya demam. Wah, ternyata 3 jam perjalanan. 3 jam lumayan, dan ya itulah anak-anak, mereka punya perspektif mereka sendiri. Jadi saya hargai itu. Ya jarak dekat buat mereka mungkin 3 jam, ya hari ini kita yang mengadaptasi. Mungkin karena mereka itu setiap hari ya, Beli ya. Kayak kita setiap hari ke warung nih dekat rumah, dekat banget nih 1 detik, tapi ternyata 15 menit ya kalau kata orang gitu ya, Beli. Dan saya memang naik turun jurang, jadi saya berhenti sampai 3 jam. Mungkin mereka kalau sehari-hari mungkin cuma sejam. Ya, jalan kaki loh, Beli. Gila, saya luar pernah biasa. tinggal dengan satu anak yang kakeknya itu sakit. Kalau nggak salah waktu itu TBC deh. Pokoknya sakit, lumayan sakit waktu itu kakeknya. Jadi saya malam itu nginap. Saya kurang tahu di situ ada yang sakit. Jadi anak-anak itu saking senengnya biar saya bisa nginap. Kak, nginap di rumah saya. Oh iya, saya bilang. Besok paginya saya baru tahu, saya ikut batuk-batuk cukup seminggu lebih. Saya harus memulihkan fisik saya. Banyak pengalaman. Tapi pas di sana itu kan ada mantri gitu ya biasanya, Beli ya, kalau di pelosok desa tuh ya. Ya bapak saya mantri. Oh ya? Wow, semeton ternyata. Bapak dari Beli Pandai Putu sudah almarhum ya. Ya. Tapi bapak nggak jarang ngobatin anaknya. Oh ya? Kalau ngobatin masyarakat biasa, saya tetap ya kadang-kadang seperti itu. Tapi berarti itu disuruh mandiri, Beli. Berarti sakit sedikit ya janganlah manja gitu kali ya, Beli, sehingga bisa seperti ini loh sekarang, lo luar biasa sekali. Terus satu lagi yang mungkin bisa saya ceritakan, seringnya pulang dari desa itu, kan ini dekil nih, saya pakai sendal jepit. Kalau sendalnya yang kiri itu putus, saya harus pakai sendal yang lain yang ada di desa mungkin yang saya temui, sehingga kaki saya masih bisa pakai sendal. Nah, yang satunya kanan bisa warnanya biru, mereknya Sanglir berarti, Beli? Ya, yang kiri bisa Sunli gitu mereknya. Sunli. Jadi Sanglir ya? ketika pulang pasti ibu pasti marah tuh, wah kamu tuh, ya kata-kata yang nggak enak lah mungkin didengar, tapi ya itu situasi yang saya hadapi. Buat orang mungkin, ini kenapa? Tapi saya di desa, di lapangan ngadepi situasi itu, ya itu yang terjadi. Lama saya ngadepi omelan ibu, sampai harus ibu bikin banten bayu biar iya, katanya biar normal. Sempat berselisih paham nggak, Beli ya, tentang pilihan Beli untuk bisa terjun langsung? Betul, tapi mungkin ya ini masing-masing orang pada akhirnya menemukan jalan hidup yang mereka harus kerjakan. Saat ini saya harus meyakini itu bahwa lanjutkan hal itu. Berarti ibu, orang tua Beli sendiri percaya akan karma ya. Sekarang ya mungkin nurun dari orang tua kali ya, Beli ya. Wow, luar biasa sekali, semeton. Dan itu sedikit cerita yang berkesan ya, tapi itu benar-benar pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh apapun ya. Ketika kita mendapatkan pengalaman itu sendiri, kita bisa ceritakan nanti sama anak-anak generasi yang bisa menjadikan inspirasi untuk mereka ikut ambil bagian ya bersama. Satu yang spesial, mungkin sangat spesial, setiap saya datang ke desa-desa itu sering masyarakat membuatkan saya makanan yang mereka cari di alam, pucuknya daun Jepang itu kulkasnya alam ya, kalau kata Beli. Kulkas kita adalah alam raya gitu. Jadi mereka memasakkan itu, ketika mereka sajikan mereka happy.
makan, enaknya, mau coba atau nggak? Nah, nanti ya beli ya. Mungkin kita nggak bisa beli menu seperti itu, tapi itu dibuatkan mereka dengan senang hati. Jadi saya merasakan itu salah satu makanan yang paling enak yang pernah saya dibuatkan dengan rasa rasa terima kasih mungkin ya. Senang rasa terima kasih kepada beli di lingkungan mereka. Jadi mereka nggak beli. Kadang kita bisa beli makanan enak tapi itu disajikan mereka buat sendiri, itu ketika senang. ngumpul bareng-bareng Ya. itu rasa Itu pengalaman kekeluargaannya sangat bisa spesial. dapat ya seperti itu ya, udah luar biasa sekali. So, Semeton jangan kemana-mana karena saya masih bertanya tentang penghargaan dan juga mungkin anak-anak yang sukses ya beli ya. Betul. Yang sudah bisa melalui tahap-tahap yang bersama beli Pandey sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Mungkin tanya lebih lanjut, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di sini di The Coach Chan Show bersama Hiu Megasari, Kopi Banyuates, Legenda Rasa. Apa sih ini kopi ini kopi Banyuates nih? Coba dulu. Oke. Kopi Banyuates, asli kopi Bali. Murni kopinya, mantap dinikmati, legenda rasa. Kopi Banyuates, legenda rasa. Semeton balik lagi di The Coach Chan Show bersama Hiu Megasari, ada Beli Pandey Putus Setiawan, Kopi Banyuates, Legenda Rasa. Semeton, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana seorang sosok pemuda Bali yang sudah melanglang buana di kancah nasional, internasional untuk membawa nama baik Bali, Indonesia yang mungkin mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan adik-adik di pelosok sana yang mungkin bisa sukses, yang dididik bukan ya? Dididik boleh ya, dididik mungkin ikut bersama beli, belajar bersama, sama-sama belajar. Yang sukses ada nggak sih? Kita tanya-tanya yuk Semeton yuk. Beli, sekian banyak adik-adik anak-anak yang beli ajak bersama-sama. Sudah adakah anak-anak yang mungkin sukses sehingga membuat beli bangga? Ternyata sekian perjalanan berlalu dia sudah ada di titik ini, titik yang memang di luar perkiraan saya. Ada nggak beli? Iya, saya senang nih pertanyaan yang seperti ini karena itu kayak flashback buat kami ya, memori. Dalam proses hal seperti ini, ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil, itu bisa terjadi. Jangan pernah merasa kita ada satu bagian mungkin anak-anak yang kita udah coba untuk sekolah tiba-tiba akhirnya karena kondisi keluarga dan lain-lain mereka tidak sekolah, itu kadang ada yang terjadi. Tapi ini hidup yang harus kita terima, dua-duanya terjadi. Kita sudah mencoba, jadi pengalaman itu ada. Kita nggak boleh bersedih terhadap situasi yang satu sisi yang tidak bisa kita selesaikan atau kita bantu gitu. Tapi di sisi yang lain, semoga beberapa anak yang akhirnya mencapai apa yang mereka bisa dapat itu bisa menjadi cerita baik buat anak-anak yang lain selanjutnya. Satu anak yang dulu saya temui di pantai Lovina, dia jual gelang. Singaraja. Lama saya nggak ketemu. Setelah itu, suatu ketika saya datang lagi, dia lihatkan semua prestasi dia atlet nasional di Muay Thai. Wow. Saya nggak kebayang. Ketika dulu kita ketemu, tiba-tiba lama nggak ketemu. Wow, itu surprise ya. Ada anak yang di balik bukit sekarang menjadi mahasiswa kedokteran, kayaknya udah selesai. Yang dulu tinggal di panti asuhan, dan ya itu bisa menjadi contoh bahwa ya itu semangat tadi harus dijaga gitu. Ada tadi Made Kliwon sempat pameran foto ke Melbourne. Ketika kita kasih satu kamera, Kliwon memotret desanya dan itu karya dia sendiri dan itu mewakili hidupnya Kliwon. Itu senang ya, prestasi tidak semua harus akademis kan, ada yang dengan kreativitas. Bener-bener. Terus ada satu anak yang anak jual kayu, tiba-tiba sekarang menjadi pemain musik gara-gara ada satu kawan yang main gitar di depan dia, dan dia akhirnya tertarik. Dalam waktu seminggu dia bisa karena dia hobi seni. Akhirnya hari ini dia menjadi bermusik, dan itu memang dia punya lagu sendiri. Wow. Luar biasa. Ngomong-ngomong Kliwon, Semeton, Kliwon ini adalah salah satu
beberapa anak-anak yang bersama Beli Pandai Putu itu yang apa ya, mempunyai satu kata ya Beli ya, yang kemarin satu kamera 1000 senyum. satu kamera 1000 senyum. Ya. Motivasi sekali teman-teman. Gimana Beli, ada lagi anak-anaknya? Hari ini kita bantu mungkin cukup banyak anak ya. Kami berharap beberapa Semua contoh bisa kecil sukses. tadi, semua orang bisa menjadi apa saja. Anak-anak kita percaya itu hari ini. Jika ada yang kurang-kurang, kita akan coba sama-sama saling support ya. Semoga apa yang terjadi terhadap beberapa anak tadi terjadi lebih banyak terhadap anak-anak yang lain, sehingga mereka nanti bisa menceritakan sukses mereka terhadap generasi mereka selanjutnya. Astungkare bisa mencontoh anak-anak yang sudah sukses, ada di tahap sukses menurut mereka sendiri ya, dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya. Iya. Sebagai Beli yang mungkin tidak pernah terpikiran, oh ternyata mereka bisa sukses dengan semangat yang Beli tanamkan sama mereka. Ada satu anak yang kondisi fisiknya tidak lengkap ya gitu, dan dia hobi olahraga. Dia menunjukkan bahwa hal yang paling tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika dia sangat percaya dengan apa yang dia ingin kerjakan. Jadi dia bermain bola dengan satu kaki, dengan satu tangan, dan itu dia lakukan, dan ini juga menjadi cerita baik buat semua orang. Kalau apalagi kakinya lengkap dan tangannya lengkap, tentu kita harus jauh lebih bersemangat. Ini masalah semangat. Pendidikan itu sebenarnya masalah semangat. Kemerdekaan juga masalah semangat yang harus dikumpulkan bersama-sama. Luar biasa. Jadi semua anak-anak tadi bisa menjadi cerita buat anak-anak dimanapun juga. Jika yang kurang bisa mencapai yang terbaik yang mereka bisa dapat, jadi kalau kita berkepenuhan harus jauh lebih baik lagi daripada mereka, dan itu bisa terjadi kalau kita percaya. Mereka aja bisa, kenapa kita tidak gitu ya. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Tapi ngomong-ngomong, setiap perjalanan Beli Pandai pasti sudah mendapatkan begitu banyak penghargaan ya, karena luar biasa sekali ya. Saya dengar banyak proyek, kemudian apa ya Beli ya, anak-anaknya juga sudah apa ya, ikut ambil bagian. Pasti tentu saja ada penghargaan yang mungkin tidak hanya penghargaan suatu kebanggaan, tapi penghargaan yang memang diraih dan diberikan oleh apa ya Beli ya, istilahnya satu lembaga, bener-bener. Dan yang saya dengar nih Beli, katanya Beli mendapatkan Kick Andy Heroes ya, 2014. Itu bagaimana Bi perjalanan itu? Dipilih langsung atau bagaimana? Iya, waktu itu timnya dari TV nasional itu datang memberitahu, dan saya surprise kok bisa tahu gitu. Kata memang tim kreatif mereka cukup aktif ya, dan mereka memberitahu tujuannya, ya surprise aja. Setelah itu diikutkan ke kemana Beli? Diikutkan ke apa ya? Diikutkan ke kandidat untuk ke Kick Andy Heroes saat itu, dan saya juga tidak tahu apa itu Kick Andy Heroes, tapi waktu itu diikutkan, dan 3 hari sebelum pengumuman saya tiba-tiba ditelepon, Putu berangkat ke Jakarta sekarang naik pesawat. Waduh, saya nggak mau naik pesawat, naik bis bisa nggak? Saya bilang, waduh nggak bisa, saya maunya naik bis. Gitu. Akhirnya diizinkan, gitu. Tapi mereka tunggu terus di bis. Akhirnya H-1 saya sampai Jakarta. Di Jakarta akhirnya diumumkan saya penerima Kick Andy Heroes pilihan pemirsa 2014 saat itu, dan di sana saya surprise ya, wah saya nggak kebayang sampai di sini. Tapi ya seperti itulah, kadang momen dalam hidup bisa terjadi apa saja. Ada lagi GCI 10 Outstanding Young Persons Indonesia 2014 juga di Yogyakarta. Ada lagi Anugerah Prada bidang pendidikan juga di Jakarta. Ya itu mungkin yang luar biasa. Yang ya penghargaan yang luar biasa ya Beli ya. Semeton segitu banyak kegiatan yang dilalui oleh Beli Pandai sehingga bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut. Mungkin Semeton bisa tergugah dan terpanggil hatinya menjadi seperti beliau, karena beliau memang sosok inspirasi yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia, generasi penerus bangsa, sehingga kita bisa ikut ambil bagian melakukan perubahan untuk Indonesia itu sendiri. Mungkin untuk gimana Beli? Sambungin penghargaan proses yang kita lalui ini mungkin melibatkan segitu banyak orang, jadi saya ingin apresiasi kepada semua kawan-kawan, dan ini mungkin penghargaan adalah hal yang berbeda ya, tapi sejarah yang teman-teman lakukan itu sudah tercatat oleh alam raya. Jadi
kami sangat bangga terhadap semua orang. Luar Anak biasa. muda kemarin, hari ini atau besok melakukan sesuatu, ya semoga itu menjadi dedikasi baik kita buat Indonesia. Semua belum terlambat, Semeton. Jadi apakah kita mau ambil bagian di sana atau kita melakukan perubahan dari yang terkecil dulu? Misalnya seperti kita ikut membantu sesama gitu ya, Beli ya, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan di saat pandemi ini ketika kita masih sanggup ya, Beli ya. Masih sehat. Masih sehat. Jangan lupa bersyukur, Semeton. Dan yang terakhir di edisi kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga bisa merdeka dan kita berharap ya, Beli ya. Pandemi ini segera mereda. Kalau misalnya berakhir mungkin masih panjang ya, Beli, perjalanannya, tapi sedikit mereda ya, agar kita bisa kembali melakukan aktivitas di era new normal ini. Semeton, di sini masih bersama Titiang dan juga Beli Pandi. Nah, di edisi spesial Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Beli Pandi adalah sosok pemuda yang memang sudah ikut ambil bagian melakukan perubahan untuk Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, mungkin di Bali juga ya, Beli ya. Pertanyaan yang terakhir di edisi The Kocan Show spesial ini, mungkin Beli Pandi, harapan terbesar dari sosok Beli Pandi untuk pendidikan di Bali, di Indonesia, apa, Beli? Mimpi besar saya, semoga semakin banyak hal-hal baik terjadi dari tangan siapapun, dengan cara apapun, sekecil apapun, bahkan dari tangan teman-teman semua, apapun bentuknya, dan itu udah menjadi bagian cerita perjalanan hidup kita sendiri. Selanjutnya saya berharap semua anak-anak kita mendapatkan kesempatan, khususnya dalam bidang pendidikan yang sebaik-baiknya, lebih tinggi, karakter juga tetap harus dipelajari, dan mungkin terakhir moral juga harus menjadi bagian dari pendidikan yang dan juga pendidikan adalah konteks yang merdeka ya, yang bebas, bahwa alam raya tadi juga tempat mereka belajar, semua itu terjaga dengan baik, sehingga suatu ketika bangsa ini kita bisa bangun lebih baik, dan kita bisa bangun bersama-sama, dan kita lebih siap untuk itu. Kami harap Indonesia lebih maju, lebih baik, dan kita terlibat dalam proses itu bersama-sama. Beli Pandi, ada yang mau disampaikan nggak kepada generasi penerus bangsa, anak-anak muda sekarang, kemudian teman-teman di KKA Subali atau proyek-proyek yang Beli buat untuk memotivasi bisa seperti Beli Pandi? Silakan, Beli. Terima kasih. Kita harus sangat mensyukuri kehidupan ini. Mungkin banyak orang yang tidak bisa seperti kita. Ada yang belum bisa makan dengan cukup, ada yang mungkin sekolah juga belum baik. Ketika kita dalam posisi yang baik, hargai itu, lakukan yang terbaik yang mampu kita lakukan, dan jangan sendiri. Kalau kita bisa baik terhadap diri kita, kita saling berbagi cerita itu, sehingga semakin banyak orang yang mungkin suatu ketika bisa juga hidupnya lebih baik. Terus jangan menunggu terlalu lama untuk sukses, untuk berbagi. Karena buat saya setiap hari adalah hari baik untuk berbagi. Jadi hal-hal kecil akan menjadi cerita besar suatu ketika jika kita sangat percaya dengan itu. Walaupun hal-hal kecil di seputar teman-teman, mumpung masih muda, lakukan banyak hal, belajar banyak hal gitu. Karena nanti ketika kita sudah tambah umur mungkin tidak bisa semaksimal itu. Hari ini adalah hari terbaik kita untuk bersama-sama melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Lakukan sekarang. Luar biasa. Luar biasa, Beli. Kasih. Teman-teman di sebelah belakang tepuk tangan dong. Luar biasa bagaimana kita melakukan perubahan dari yang terkecil dulu sebelum kita ikut ambil bagian untuk hal yang terbesar. Luar biasa sekali. Dan setelah ini, sebelum kita tutup ya, Beli ya, kita akan memberikan sesuatu yang mungkin karena Beli sudah hadir di sini di edisi spesial ini, dan semoga setelah tayangan ini banyak sekali generasi muda bisa ikut ambil bagian melakukan perubahan dari hal terkecil, ya. Luar biasa. Beli, boleh minta izin untuk berdiri? Ya. Di sini mungkin ini bisa, Beli? Ya, ini hanya sekedar ucapan terima kasih, Beli, karena sudah bisa datang di sini, sudah menjadi tamu spesial di The Kocan Show bersama Kopi Bali Banyuwangi. Semoga nanti kita bisa berjumpa, kita sharing, kita melakukan aksi. Sampai jumpa. Aksi yang nyata nanti ikut ya, Beli ya. Saya sudah terpanggil nih, Beli ya. Salamnya gini ya. Salam gini. Oke. Iya, ini Beli. Terima kasih ya, banyak. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Beli. Kopi Banyuwangi. Ya.
Kopi Banyuatis Nanti legenda saya rasa. akan, ya, Coba beli kopi Bali Banyuatis legenda rasa. Kopi Bali Banyuatis legenda rasa. Luar biasa. Kita- Terima kasih. Kita akan coba di rumah Ya, terima bersama kasih. keluarga. Ya, Beli Semeton, itulah tadi sosok inspirasi di edisi kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 bersama Beli Pande Ya, Putu terima kasih, Setiawan. Mbak Yume. Iya, Mbak Yume ya? Mbak Yume. Oke, sesuatu yang bisa kita ambil di segmen ini, di episode ini adalah setiap detik adalah perjalanan. Kemudian di perjalanan itu adalah pembelajaran. Bagaimana kita melakukan pembelajaran setiap hari, tidak hanya langsung merasa puas, tapi kita harus terus belajar sehingga kita bisa mempunyai makna di dalam hidup kita sendiri. Saya Megasari bersama Dako Chansyo Kopi Bali Banyuatis Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Kita tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Setelah ini, selamat menyaksikan Oriza Tifa bersama Kopi Bali Banyuatis legenda rasa. Kopi Najan, adukannya Yahut. Terima kasih. Bento Iwan Fals. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku boys eksekutif, tak kepapan atas segalanya asik. Bacaku cantik, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjaga apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik, sekali lagi asik. Kepasauan moral, lambang keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobing dan nutpeti, wow jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut namaku 3 kali, Bento, 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 asik. Kota moral, lambang keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobing dan nutpeti, wow jagonya. Maling kelas dari, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut namaku 3 kali. Kota soal moral, lambang keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobing dan nutpeti, wow jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru? Terima kasih juga untuk Kopi Banyuatis. Ini ada titipan buku 101 Fakta Unik Indonesia untuk saya dan kawan-kawan untuk dipakai mengajar anak-anak. Ada buku tulis, ada pensil, ada masker mungkin yang bermanfaat buat kita saat mengajar. Sekali lagi terima kasih, ini sangat bermanfaat buat kami.
Sampai jumpa lain kali bersama teman-teman kita mengajar bersama. Terima kasih, Kopi Banyuatis.